aku pernah ngomong loh Miss bahwasanya LGBT itu penyakit. Dan aku salah di titik itu. Karena kenapa? Edukasi pertama dan anak bayi apa? Waktu lagi kita pakaiin dia pampers, kita bilang ini Hijrah, namanya hijrah. Perubahan dari laki-laki menjadi perempuan. Lu kayak diliatin gitu. Iya. Nanti banyak Toto ada 20 orang di belakang lu. Tiba-tiba aku punya pertanyaan lagi nih. Sorry nih, aku punya banyak pertanyaan. Jadi gini, ini kan kita jadi kayak kita nanti akan balik lagi ke angka itu ya. Tapi aku mikir begini nih. Kalau aku nggak salah baca di DSM itu kan akhirnya kan tidak digolongkan sebagai gangguan kan ya. Ataupun tidak digolongkan sebagai penyakit, sebagai disease. Nah, artinya kan di barat setauku ya tidak ada satupun usaha untuk bisa untuk mengubah secara treatment. Iya nggak sih Miss? Atau ada usaha untuk mengubah secara treatment? sebenarnya ya. Ini juga kira-kira tahun 2012 aku lumayan shock. Karena aku pikir gini, ini Amerika gitu loh, ya kan, bukannya mengagung-agungkan Amerika, itu cuma kayak studi gender, studi apa, keterbukaan apa segala macam gitu ya, kesana. Dari antara sekian banyak Amerika kan tahun 2012 itu aku bener-bener studi di sana gitu ya, maksudnya studi, aku masuk American Association of Sex Counselor and Therapists gitu, terus aku ikut beberapa kegiatan-kegiatan untuk memahami ya ini semua seksualitas gitu. Tapi di sana aku belajar gini, waktu itu di California, aku ingat aku lagi di LA, itu ada kan bulan Juni kemarin itu kan adalah ini kan Pride Month gitu kan ya. Jadi iring-iringan itu terus aku baru sadar nih di waktu itu dibilang gini 30 tahun Pride Month gitu ya. Ternyata loh mereka tuh masih berjuang loh sampai sekarang. So sebenarnya kita tuh 11-12 beda agama aja. Masih banyak juga orang dilecehin, ditembak karena dia LGBT di sana. Masih banyak juga yang gak bisa open karena religious belief gitu ya. Ternyata sedihnya baik di Indonesia atau di Amerika ini kenapa membandingin dua negara karena benar-benar banyak terlibat gitu kan ya ikut melihat penelitian gitu, we talk about it gitu. Ini mereka-mereka yang paling religius adalah mereka-mereka yang paling intoleran. Di sana sama di sini Dan juga. Iya mirip. Gue sampai ya kalian kejem banget gitu ya. Jadi yang mereka juga dengan misalnya dengan ras tertentu gitu ya, warna kulit tertentu itu juga ada geng-gengnya gitu ya. Intoleran tuh tidak terbatas. Intoleran tuh nggak terbatas sama warna kulit, sama agama, sama suku bangsa. Jadi aku lihat oh begitu. Jadi di sana juga ada kecaman-kecaman juga kok. Lah buktinya presidennya sekarang gen begitu kan kayak wah. Itu loh. Kayak gitu kaget gitu kan ya. Jadi kalau orang bilang gini, oh iya lu ke sana, kalau lu ke Amerika aja, lah mau di mana-mana juga sebenarnya mereka kan tetap jadi minoritas gitu. Nah bahkan di Thailand pun gitu. Kalau gue denger dari teman-teman gue di Thailand, akhir mereka legal kayak gimana juga, tetap kalau di sekolah tuh ada aja ngeledekin. Kalau gitu Buddha, tetap ada. Kalau Buddha di sana ngeledekin nggak? Ada aja. Ada aja yang orang-orang yang masih neken mereka gitu tuh masih ada. Nah, surprisingly November 2024 tuh gue ke Belanda, ya. Bener-bener cuma lagi dinner santai gitu, terus ownernya nawarin, wah gila lu sendiri ya gini, nih gitu kan, udah lama gak ke Belanda, 25 tahun lalu gue ke Belanda gitu, terus dinawarin minuman lah limoncello, so on so forth, aduh enak banget ya dingin-dingin gitu, minum wine, terus gitu ini, terus atau dia cerita-ceritakan gitu, oh ya what did you do, biasa kan gitu. Gue bilang iya, I have the sexiest job on earth ya gitu kan ya. Gue seksolog. Oh iya tuh, wah gila ya, gila gue capek banget sama LGBT di sini. Di Belanda. Like, wah ini sama kayak ke San Francisco, terus ada orangnya empet banget ya. San Francisco kan relatif paling ada gay marriage di sana gitu. Di Belanda juga kan orang pergi ke sana kayak gitu. Iya, itu kita tuh sebel banget. Gini sebenarnya sama keterbukaan ini kayaknya udah deh, gender semua aja gini. Oh, oke, now I know. So gini, terus lo gimana? Ya, gue bilang gitu. Mungkin kita nggak sama, tapi nggak apa-apa dong. Gue bilang gitu. I'm an ally to LGBT. Gue bilang gitu.
okay, but thank you for being open. Dia kayaknya udah enek banget gitu kan segala Dia macam. belum pergi ke Thailand. Ada berapa? Ada berapa Nggak belas? resmi 18. 18. Nah, itu Dia tidak sudah- resmi. Itu kan ngapalinnya aja susah. bikinan ini aja, bikinan lucu-lucuan orang sana. Ya tapi kan itu menandakan bahwa semuanya tuh sebenarnya sama-sama masih berjuang Iya. gitu, dan penerimaan itu dan ketidakterimaan juga karena mereka jadi minoritas jadi seperti itu. Jadi waktu tidak didefinisikan di dalam DSM, yang harus diingat adalah, ini biasanya aku juga ngomong pada sesama rekan-rekan psikolog klinis gitu ya, bahwa yang kita harus diagnosa bukan lagi orientasi seksualnya. Karena orientasi seksual itu adalah hak asasi manusia, gitu. Yang harus kita ini adalah bagaimana penerimaan lingkungan dan bagaimana dia mempersepsi dirinya karena orientasi seksualnya. Iya. Oke. Dan itu juga yang masuk dalam PPDGJ yang ketiga, gitu ya. PPDGJ itu Pedoman. Bible. Pedoman perlakuan. Buku suci ya, gitu ya. Jadi itu adalah pedomannya orang Indonesia untuk pedoman untuk mendiagnosa gitu ya. DSM-nya Indonesia ya. DSM-nya Indonesia gitu. Ada cultural di situ, dan di situ juga dimasukin gitu ya, bahwa yang harus kita diagnosa itu bagaimana penerimaannya dia, penerimaannya lingkungannya, karena mereka tuh kan sering terkena bipolar gitu, terdiagnosa minimal yang saya temui ya, terdiagnosa bipolar, terdiagnosa depresi, banyak depresi gitu ya, depresi, yang kedua tuh bipolar gitu. Karena kalau ada depresi kita mesti cek ada maniknya apa enggak gitu. Ada ya. apa, Miss? Manik. Jadi kan bipolar itu ada dua kutub gitu, manik sama depresif. Jadi kalau orang-orang yang depresi biasanya kita mesti ngecek dia pernah ada kondisi maniknya nggak. Jadi itu dia high banget and low banget. Nah orang-orang yang bipolar itu kita bantu supaya dia bisa punya emosi yang segini. Jadi kalau nggak ada alasan yang cukup ini, dia nggak harus setinggi banget gitu ya. Kan tinggi banget tuh kayak sangat-sangat heboh marahnya. Terus kalau banyak banget energinya kayak nggak capek-capek kayak Energizer Bunny. Siapa tuh? Siapa tuh? Iya. Gue nyebut merek ya. Iya. Gitu. Jadi tertekannya itu yang harus jadi fokus kita, bukan masih sibuk lagi psikolog klinis ngurusin orientasi seksual apa. Kecuali dia datang dia bilang gini, kan banyak juga yang misalnya aku nggak mau sama sekali aku nggak mau pokoknya jadi gay, aku nggak mau jadi lesbian. Gimana caranya aku normal? Normal tuh apa sih mas? Normal tuh apa sih mbak? Gitu. Normal itu ya aku mau kebanyakan orang. Oke. Jadi kan makanya bisexual, gay, lesbian atau homoseksual itu kan oleh almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono disebut sebagai penyimpangan normal. Karena ini adalah penyimpangan sosial, bukan penyimpangan klinis. Menyimpang tapi secara sosial. Iya, jadi kalau sosial kan relatif mudah. 9 dari 10 orang mengatakan lu menyimpang, lu jadi menyimpang. Iya. Iya. Tapi Kalau secara klinis kan enggak. Ya, secara klinis nggak bisa masuk diagnosanya. Nggak bisa masuk diagnosanya, kecuali dia mengalami disforia, dia mengalami ketertekanan. Itu yang mesti kita bantu gitu sebenarnya, without judgment. Oh, berarti fokusnya adalah pada efeknya sebenarnya, yang dikonsultasikan dan di treatment itu ya. Iya, termasuk mereka-mereka yang ya gitu ya kan tadi orientasi seksual, mereka jatuh cinta sama sesama jenis gitu. Tapi kan ekspresinya itu sangat-sangat tidak boleh kan di sini. Dan mereka juga mau punya ekspresi yang sama. Usaha banget gitu. Bahkan ada yang sangat-sangat saya nggak setuju itu adalah conversion therapy. Apa tuh? Kan conversion therapy itu ada banyak sekali yang menyarankan sampai disuruh perkosa kan. Agar berubah. Agar berubah gitu, itu kejam banget. Dan itu mereka-mereka yang conversion religius kejam. terapi itu yang melakukan siapa kepada siapa, Miss? Kebanyakan ahli-ahli agama. Oh, maksudnya gini, kalau ada misalnya Gay. seorang gay misalnya, terus dia Mau dikonversikan, mau dikonvert, mau dirubah jadi menjadi cowok hetero. sejati misalnya, Iya. terus dia diperkosa. Dia diperkosa atau dia suruh merkosa perempuan. Jadi kalau misalnya kalau di Katolik kan dia pakai eksorsisme Iya, nggak iya, iya. berhasil, kalau di Ruqyah juga di Islam nggak berhasil. Pengaruh roh jahat. Iya, pengaruh roh jahat kalau dalam Katolik Itu gitu berarti kan. pemuka agama harus ngadep aku nih. Aku tanya. Tapi di Indonesia praktek-praktek gitu ada gak? Oh banyak Banyak conversion therapy. Makanya kebanyakan yang depresi dan stres gara-gara kena conversion therapy. Jadi sebelumnya masalah mereka cuma, aduh gimana ya coming out Berarti ya. yang nggak enak yang lesbi dong. Yang maksudnya kalau kejadian mungkin tadi yang homo ya, terus dia sama cewek, mungkin ceweknya juga bingung kan gimana cara yang laki-laki. Tapi kalau yang lesbi sangat mungkin dong. Nah. Dalam arti dipaksa kayak gitu.
sebenarnya laki-laki yang diperkosa juga bisa depresi karena apa yang dia pikirkan di otaknya dan apa yang terjadi di kelaminnya kan dua hal yang berbeda. Ya. Karena misalnya di kelaminnya gini, dia nggak mau merasa terangsang karena dia tahu this is not what I want. Tapi kalau dirangsang terus, Secara kan fisik, secara biologis bisa. pasti. Yang paling membuat mereka marah sama diri mereka sendiri dan merasa dihianati oleh kelamin mereka sendiri ketika si perempuannya bilang, aku orgasme lagi mbak. Oke. Jadi mereka ngerasa apa janjian Marah gue nggak pengen sih lo? ini ya. Iya kan? Iya. Tapi Tapi gue enggak. mau diperlakukan gini, tapi gue gak yakin kok gue gak Padahal mau. itu adalah reaksi normal Reaksi dari normal. badan. Ya, dari badan gitu ya. Jadi bisa jadi mau dibilang ya perempuannya kan bisa disewa biasanya. Bayangin dalam praktek itu pun perempuannya dicari pekerja dibayar gitu untuk bisa ngerangsang laki-laki dengan tujuan untuk merubah. Termasuk sama kayak diperlakukan ke orang narkoba. Disuruh ganti semua bajunya, modelnya semua itu. Terus kayak ada campnya gitu untuk bikin kayak gini kayak most likely setelah dari situ depresi mereka parah sih. Karena tadi disonansi kognitif tadi. Oh iya disonansi kognitif banget ya. Tapi menurut lu itu ada hubungannya ke tingginya angka di negara-negara Islam nggak? Karena kan tadi kan ternyata kan di praktek-praktek di Indonesia dan ada. di berarti banyak negara-negara mayoritas Islam lainnya kan praktek itu banyak. Itu ada pengaruhnya ke tingginya angka transgender ini nggak? Atau Bisa jadi ya. Kan gini, mungkin ya, tapi ini mesti research juga sih ya. Mungkin gini, Udah riset dulu ya. kalau kelamaan kali. baik. Mungkin nggak kalau gini, kontribusinya yang gue mau kepikiran gini. Tadinya dia lagi memproses. Oke. Kok gue banyak kan suka sama sesama jenis ya. Ya. Kalau dia masih di bawah 21 tahun, biasanya gue bilang santai aja. Proses santai-santai gitu. Jangan langsung dijadiin bakal masa depan banget. Antir lo umur 21, 25, terus selama pokoknya papa boleh curhat tetap ya continuously gitu lah ya. Nanti 21 kita bicarain lagi. Lu bener-bener mau nggak gitu ya. Buat aku kan tenang aja berproses, nggak usah buru-buru karena gitu kan fluid ya. tadi. Karena itu fluid gitu. You never know something like that. Jadi udah biar berproses dulu. Tapi kalau dia udah keburu ketahuan dan orangnya sangat-sangat fanatik sih apapun itu agamanya, terus dia ditengking-tengking lah, di apa namanya dikeluarin lah setan-setan apanya segala macam, terus they feel they being abused. Bukankah mereka lebih gue mendingan sekalian keluar aja dari sini gitu. Mendingan kalau either gue diterima atau enggak sama sekali. Ego strength-nya mungkin bekerja di situ. Ya. Jadi nggak apa kayak nggak mau setengah-setengah lagi gitu ya. Setengah-setengah lagi deh. Sekalian aja. Gue udah disiksa kayak begini. Oh Mendingan maksudnya gue itu yang sekalian terjadi aja. di beberapa tahun terakhir ini. Setidak-tidaknya klien. Oke. Ada klien yang begitu. Klien-klien yang begitu tuh relatif banyak. Apa agamanya macam-macam ya. Iya, karena memang nggak terkait dengan agama. Yang tadi dibahaskan karena Indonesia seolah-olah negara yang Islami. Islam, Kayak benar. Malaysia juga bahkan Malaysia udah Benar. stating bahwa dia adalah negara yang Islami. Iya. Gitu. Indonesia sih nggak state sih kayaknya sih. Gue mau nambahin nih Miss, Stat. Tadi kan kita udah di Iran kan. Ya. Kalau di Bangladesh sama Pakistan tuh karena ternyata di sana emang dalam sejarahnya mereka punya namanya hijrah lagi. Namanya hijrah. Perubahan dari laki-laki menjadi perempuan. Iya. Yang kita sebut Kalau transseksual di itu sana- disebut hijrah. Kalau di sana hijrah. Oh wow, oke. Dan kalau di Bangladesh sudah diakui sebagai gender ketiga dari 2013. Oh wow. Nah, itu aku baru tahu tuh. Kalau di Pakistan dari 2009 hijrah diakui secara legal dari 2009. Bahkan di 2018 ada Transgender Persons Act. Itu melindungi hak-hak transgender jadinya. Oh berarti kalau tadi Miss Zoe tadi bilang LGB itu dibedakan dari T, ini bahkan sudah T masuknya ya. Bukan lagi masuk ketiga tadi berarti kan ini sudah. T-nya udah T-nya udah diakui masuk bahkan sendiri, udah. Oh, wow. Dan hijrah ini sejarahnya kalau di Bangladesh dan Pakistan sejarahnya panjang. Karena udah ada sejak kekaisaran Mughal. Mughal, iya. Bahkan ada kayak ornamen-ornamen yang lukisan-lukisan tuh mereka tuh banyak di situ. Oke. Lah, kalau ngomong sejarah kita juga banyak sejarah. Itu kan di Indonesia kan banyak kayak sejarah. yang di Jawa-Jawa itu kan ada Iya. kan ada kan? Yang di ini di ukiran-ukiran itu ya? Iya, itu juga ada kan. Udah banyak. Kalau di Pakistan sama Bangladesh itu, kalau di Iran tadi karena yang Khomeini yang 1987 mengeluarkan fatwa itu, kalau di Indonesia kan sebenarnya kan tapi kita juga ada kan kayak pengajian-pengajian trans Iya. itu ada kan kita. Tapi balik lagi pertanyaannya bro, Apa? kenapa India enggak? India sama Pakistan kan sama.
Itu dia. Mughal juga kan India juga. Ah itu dia kenapa ya? Kenapa justru India yang penduduknya miliaran loh. Rank 61 loh, jauh banget loh. Dan Itu dari harus kita segi riset lagi pendidikan lebih parah kan Iya, yang dan India Selatan. Saya tidak tahu apakah mereka sekeras itu, tapi di kita juga keras. Kita kan kalau Iya. nih, jadi gini Mizoy, Kita saya udah sama jadi culture loh, ternyata lama loh. nih, Mizoy, kalau saya sama Ustadz Felix, kita tentu tidak mendukung LGBT. Iya. Karena Tapi udah jelas kita di agama kami ya, melarang. tapi kita melihat itu sebagai fenomena yang harus disikapi. iya, dan tapi kita tidak keras gitu loh. Kita tuh tidak yang menghujat, kita malah melawan itu. Kalau lu lihat gitu jangan dihujat. Karena kalau menurut saya, kalau orang begitu dihujat, hatinya malah membatu. Iya. Malah kita nolongnya akan susah. Iya. Iya betul. Iya gitu, kalau kita makanya kita nggak setuju tapi tidak menghujat juga. Walaupun Gitu. Anda termasuk gue ya. Saya gay. So jelas gay dari lahir. Nah, begini. Tapi kalau Ustadz Felix kalau dari obrolan ini nih ada sedikit kayak sepertinya arahnya ke sini nih, kenapa di Indonesia akhirnya jadi tinggi gitu-gitu. Kalau aku sih melihat tetap ada ini sih, walaupun tadi ya aku masih bingung, itu nanti harus aku cari kenapa India tidak termasuk list itu ya. Tetap Aku penasaran. Tetap nggak terima loh. Iya. Nggak mungkin. Karena kalau prosesnya yang berbeda dari betul, kita. karena Pakistan sama India tuh sama. Harusnya sama ya, Iya. tapi bisa rank 3 loh di Asia loh. Makanya. Pakistan. Nah, tapi Nggak terdeteksi kah? nah bisa jadi. Tapi nggak terdeteksi gimana? Balik lagi ini kan transgender Mungkin loh. dia nggak mau catat kali. Iya, dia sembunyiin aja. Enggak, maaf nih, enggak mau catatnya mereka miliaran loh. Kayak sengumpet-ngumpetnya enggak akan tahu Iya. rank 61 loh. Betul. Apakah Shah Rukh Khan berpengaruh itu untuk Iya. membentuk seorang Oh, laki-laki yang iya. gentle kan itu kan? Iya. Ya. Nah, kalau kita exclude India ya, aku tetap melihat bahwa pendidikan itu perlu sih. Apalagi tadi setelah ngobrol sama Mizoy tentang beberapa perilaku yang bisa dalam tanda kutip mempengaruhi orang lain, misalnya kayak tadi yang 30% orang yang kena pelecehan seksual ataupun hal-hal yang bersifat seperti itu ternyata bisa berpengaruh ke yang lain. Aku pikir mungkin ya harus ada penelitian lebih lanjut, di riset lebih lanjut. Di antara orang-orang ini coba di-trace sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka. Meskipun kita nggak bisa menyimpulkan satu penyebab ya. Iya, karena kan masing-masing orang beda. Iya, tapi kan untuk for the sake of research itu maksudnya untuk menyebabkan untuk berpengaruh juga treatment apa yang bisa diberikan pada orang. Karena kan tadi agak orientasi ada 3 tadi, ada ekspresi atau orientasi sih yang ada 3 tadi. Ini Ekspresi. Ada 3 tadi. Nah, berarti dilihat dulu kan tadi kata Mizo nggak serta-merta aktivitas itu selalu berdasarkan satu penyebab. Nah, karena itu treatmentnya kan sangat berpengaruh dengan itu tuh. Iya, benar. Nah, menurutku harus di-trace sih. Contoh misalnya ada 1000 orang nih. Kenapa kamu bisa masuk di sini? Mungkin mereka bilang, ternyata kita bisa lihat trace-nya walaupun mereka nggak mau ngaku. Oh, aku dulu korban. Misalnya, berarti kan kita bisa tahu nih efeknya apa. Ada yang memang nggak, aku bukan korban, keluarga aku baik-baik aja. Iya. Ada yang tadi, berarti ini bukan termasuk bagian ini nih. Iya. Berarti harus treatment dengan yang lain. Menurutku sih itu sih. Iya, kita mesti ngebagiin itu dulu benar. Karena ada yang keluarganya juga happy ya, dia dari itu merasa nggak tahu, aku suka aja sama jenis. Benar. Jadi lebih mudah diterima, Iya. aman gitu. Betul. Tapi kalau ngelihat ini nih, jadi ada ini kan slide dari pertemuan ilmiah 2 tahunan yang keempat Asosiasi Seksologi Indonesia waktu itu di Banyuwangi tahun 2016. Ini gue pinjem slide-nya Profesor Dr. Kuncoro gitu ya. Jadi gini, dia bilang pas gue baca di sini gue baru ingat, LGBT dalam budaya Bugis, LGBT dalam budaya Minang, budaya Papua, Melanesia, budaya Jawa, Banyak gitu ya. LGBT dalam tarian Lengger gitu. LGBT literatur budaya Jawa kuno, buku Centini dan Arjuna Wiwaha udah memuat itu. Warok, gemblak dalam budaya Reok Ponorogo gitu. Di Yogyakarta tuh lumayan aktif, budaya Jawa imajinatif, wayang maksudnya. LGBT dalam budaya santri mirip terjadi di pesantren, yaitu Mairil, aktivitas Sampai disebut wayang pun sempetan. Wayang ada ternyata. Baru denger wayang nih. Loh, jadi sebenarnya kalau kita karena udah ada di budaya, jadi mungkin sekarang ya tinggal diekspresiin aja. Dulu diterima kalau ada konteksnya. Oh, lu mau keluar di wayang, jadi aman. Padahal berarti sebenarnya udah ada mereka dari dulu, cuma mereka jago nih ngeluarin ini konteks-konteks transgendernya mereka di dalam inian budaya gitu ya. Masuk ke dalam tarian, masuk ke dalam pentas seni, masuk ke dalam mana-mana. Jadi ekspresinya cuma terbatas di situ. Kalau sekarang Dan semakin menguatkan kebingunganku. Menguatkan kebingungan loh. Karena yang kuat bingungnya. karena sejarah budaya Jawa itu dari India.
Oh my God, bener loh. Masuknya Jawa kan masuknya Mahabharata, iya. Iya, kerajaan Wayang itu zaman-zaman kerajaan Hindu Buddha Kok kan India masuknya. tidak terpengaruh? Tetap Kayaknya dia kita harus riset India deh. Jangan-jangan. Ini berarti kita punya alasan untuk ke India sekarang. Enggak gitu. Selama ini kita nggak mau ke India. Lu nggak mau. Atau jangan-jangan mereka nyaman justru. Karena kan semua ini budayanya dari mereka. Iya. Kama Sutra Benar. lah apalah gitu. Jangan-jangan mereka sebenarnya nyaman. Jadi nggak merasa perlu mengotak-ngotakkan diri mereka, makanya nggak terdeteksi. Oh, Not necessarily, nggak ada. Aku sepakat kayaknya orang India nggak mau nyatet deh kayaknya. Nggak mau nyatet ya? Apa sih biasa aja. Emang apa kalau gue jadi transgender? Masalah lo. Karena udah tahu nyaman jadi udahlah ini Iya. kenapa sih? Lu masih bahas gitu maksudnya. Negara lain ngapain ngeriset Iya. gini lah, udahlah kita Apa nggak sih? usah. Kita baik-baik aja perasaan di sini. Tapi bener. Iya, cultural kan Kalau banyak Pakistan banget. kan kok kita Islam bisa Tapi ada iya. hijrah ini Kok bisa? kok banyak akhirnya di Dan di Bugis juga ada kan. Indonesia dicek Betul. karena India udah Iya. nyaman lah udah. Tapi benar kata lu sih, di antara sebanyak itu orang India ya, aku juga jadi mikir sekarang kenapa nggak pernah ada. Kan kalau kita lihat India tuh apa ya, yang kacau-kacau kayak orang tiba-tiba salto ya kan. Iya. Orang tiba-tiba. Ini apa namanya? Musim kawinnya salto kalau Iya. gitu kayak gitu. Ngeliat cewek cakep, cewek cakep nih. Iya, Depannya salto kayak. Tau gak kalau Musim merak kawin. kan burung merak Iya. kan ngembangin Iya. ekornya tuh Musim gitu kawin. Yang cowok kan. Nah, kalau India tuh cowoknya tuh Salto. ngeliat cewek cakep salto depannya gitu loh. Aku mau ke sana, gue masih cakep banget buat mereka. Wah, lu mau disaltoin? Gue pengen lihat tuh, gue videoin. Gue kan salto gitu. Kalau misalnya ke sana aku khawatir sih. Karena cewek-cewek ke sana banyak melaporkan pelecehan. Iya. Iya, serius. Bahkan yang gini, misal lu buat mereka dianggap cakep ya. Iya. Lu tuh diikutin gini, sorry. Lu kayak diliatin. Gitu. Iya. Nanti banyak toto ada 20 orang di belakang Nah, lu. tiba-tiba terjadi. Oh wow. Ada banyak turis sih, Korea kena. Iya, Yang putih-putih biasanya. banyak. Di sana tuh banyak. Gue sih selalu nganggap ya, mereka kayaknya norak lihat cewek cakep. Iya, deh. itu maksudku. Nah kan di India banyak cewek cakep juga. Kalau Cuma di mungkin film. di lingkungan mereka kurang. Nggak, jadi mungkin ini si turis nih lagi main ke lingkungan yang Iya. pedalaman Kalau banget. ngeliat Bollywood gitu loh ya kan. Ya, lu kan ngeliat Bollywood kan artis-artisnya. Oh iya Coba sih. seberapa sering sih artis itu main ke Setidaknya lingkungan itu? representasinya, Iya kan. mereka mesti Tiba-tiba ada ada cantik. cewek cakep main ke lingkungan mereka, jarang-jarang nih. Bahkan sampai kadang diajak tapi selfie. juga tinggi sampai kan di gitu. sana Iya, emang tinggi, kan. tinggi sekali. Gila seks harassment tinggi banget di sana. Turis-turis terus kemudian datang kan. Ya, Jangan-jangan mereka nggak peduli loh. Gue curiganya kayak apa sih transgender? Kita biasa aja. perlu kita undang orang India kayaknya. Lu ada itu teman anomali. seksolog India gak? Kalau ada kita bener. undang Ada aja. gue follow di Instagram yuk. Nah, harus ditanya Kalau tuh. dia ke Indonesia bilang lah kita undang lagi ke sini. Kenapa India nih angkanya rank 61 ini? Iya. Karena kami tidak terima. Interesting ya. Tapi memang aku dulu juga berhadapan dengan LGBT. Aku juga ngomong sama teman-teman yang pernah ngobrol sama aku dan mereka adalah LGBT. Yang terakhir tuh mereka minta kajian, Miss. Loh, khusus LGBT dan maunya Felix Xiao. Kemarin gue bilang gitu. Iya. Nih, semalam Iya. dia chat gue. Koi, gue gak akan debat kusir kan. Nggak, Doi kita itu nggak takut. debat kusir. Karena beliau biasa diajak debat sama Iya. Ustadz mulu. Kata Iya. gue, Oh gitu, udah berapa kali? Ustadz Felix tidak seperti itu. Nasional lagi gue nggak mau ntar disiram-siram kopi lah gue apa lah. Iya. Terus gue bilang. Makanya di sini nggak ada kopi ya. Iya. Malah kalau Ustadz Felix Iya. pernah ada pengajian LGBT Iya. mintanya khusus Ustadz Felix, bener kan? Iya. Tuh, bener. Dan Itu kemarin gimana? aku juga ngakuin sih ada beberapa hal yang kadang-kadang kita juga sebagai orang yang tadi kan Koi udah bilang ya, kita sebagai orang yang berdasarkan agama tentu pasti punya perbedaan dengan ras dan segala macam pasti. Cuma cara menyikapinya kadang-kadang kita juga belajar masih. Kayak kemarin itu aku pernah ngomong loh Miss bahwasanya LGBT itu penyakit. Dan aku salah di titik itu. Karena kenapa? Minimal efek yang diberikan pada orang dia jadi benar-benar kok penyakit. Kalau penyakit terus apa obatnya dan segala macamnya. Nah, terus aku tanya, seperti apa yang mereka pengen untuk diadres? Mereka bilang gini, lebih baik ngomong kami dosa aja Ustadz, nggak usah ngomong kami penyakit. Nah, di titik itu aku bilang ya udah itu dosa, gitu kan ya. Dan mereka fine, baik-baik aja dan mereka tidak merasa di offense gitu maksudnya. Tapi ini menarik loh. Mereka ketika dibilang penyakit, mereka malah Nggak mau. malah merasa defense-nya malah tinggi. Iya. kan? Karena nggak ada obatnya kan. Iya. Jadi kalau lo mau Tapi bilang kalau dibilang penyakit dosa gitu, berarti mereka sadar. Mereka sadar. Malah itu dosa. Mereka malah mau nyari tahu.
Lalu bagaimana Pana? Menarik loh. Kita masih boleh sholat nggak sih? Ya boleh lah, aku bilang. Malah harus, Itu pertanyaannya. Terus dia nanya kan kemarin nggak pakai kan dia cowok terus jadi cewek ceritanya. Terus dia tanya, Ustadz gimana yang harus kami lakukan? Aku bilang asal jangan berkerudung aja, aku bilang gitu kan. Lah kan dia kan sebenarnya Karena hakikatnya tetap balik ke situ. tetap Berarti laki-laki. ketika sholat pun jangan pakai mukena. Betul. Ustadz bilang. Tidak pakai mukena kan, artinya dia sholat tetap aja sholat. Artinya ya yang ternyata ada banyak hal yang menjadi tadi orang-orang yang beragama, cara pandangnya pun ternyata bukan cara pandang agama, tapi ego sebenarnya. Karena pengen untuk menunjukin bahwa kalian tuh salah gitu maksudnya, kalian tuh penyakit dan segala macam. Itu dulu setidaknya aku alami tuh. Tapi justru itu malah bikin mereka membatu tadi kan. Iya, Kan karena harus diakui kalau kami sebagai muslim pasti pengennya ngelihat sesama muslim gitu. Suatu hari semoga dia balik ke hakikatnya lah, karena udah jelas Hampir tidak semua boleh. agama begitu bukan? Iya. Gue nggak tahu kalau agama lain kan, gue nggak mau mengatasnamakan agama lain nih. Nanti salah. Walaupun sebenarnya di semua kitab tidak ada yang mengizinkan itu deh kayaknya. Cuma, Minimal diterima. iya. terima, Nah, betul. tapi kan dengan kayak Ustadz Felix tadi kan, ya udah tetap ketemu, sholat dikasih tahu sholat gini-gini. Mereka mau belajar jadinya kan, akhirnya mereka mau belajar dan mungkin kedepannya mereka untuk berubah kembali tetap ada peluangnya dibanding dihujat kayak tadi penyakit apa. Ya Itu karena malah mereka sendiri juga kan hampir nggak ada yang kayak dari Mau. kecil gue mau memilih nih untuk jadi lain daripada yang lain, kan nggak gitu juga. Iya. Gitu, Cuma nggak gue kayak- kadang-kadang sih disonansi kognitif gue. tetap ada Enggak, dikit. pas gue disuruh foto, ya kan? Kan gue disonasi kognitif nih. Lah kan kalau gue foto sama Koy kan gue rangkul kan? Iya, ini gimana? Kalau secara agama tetap Secara teman hukum, murim. secara hukum ya tetap bisa kita Iya, rangkul. cuma kan dilihat orang kok ngerangkul Nah, cewek, itu. intergender jadi gitu. Nah, itu yang gue secara agama bingung yang tuh gue ya. jelasin akhirnya ke orang-orang itu. Aku bilang foto boleh, tapi mohon maaf ya kalau gue nggak rangkul atau gue Nggak ada Iya, sentuhan, walaupun ya. sebenarnya tidak ada masalah Tidak kita, ada masalah karena kita secara sesama hukum. pria, cuma Iya. Tapi ya lebih aman juga begitu kan. Iya. Pelecehan bisa terjadi sama siapa aja. Jadi ya udah nggak usah disentuh aja. concern beliau tetap. karena Tetap induk karena semangku, mantap. itu penting lagi karena kita juga ngomong pada semua orang. Pendidikan tentang badan dan apa yang boleh dilakukan pada badan kita itu ternyata menjadi pintu awal pelecehan. Iya betul. Makanya kalau ada anak bayi, edukasi pertama ada anak bayi apa? Waktu lagi kita pakein dia pampers, kita bilang ini, izin ya, bunda mau pegang ya, bunda cebok ya, bunda mau mandiin ya, bunda mau gosokin minyak telon lah. Itu adalah seks edukasi yang pertama tentang tubuh. Itu bahkan balita, Miss. Baru lahir. Udah dibiasain ngomong gitu. Kalau Jadi udah ketika ngerti, kita akan mandiin dia juga kita minta izin. Karena apa? Dia besarnya dia akan tahu gini, loh dari dulu seingat aku. aku dipegang-pegang. Orang tua gue aja megang gue izin megang dulu. gue izin. Jadi kalau ada orang lain yang megang, biasanya mereka tuh akan cepet alertnya. Kayak misalnya, don't touch me gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang dia nggak suka, dia akan cepet untuk merasa sadar. dia akan langsung ngasih jarak, dia akan alert orang itu, dan jadi kemungkinan dia terhindar terhadap pelecehan juga lebih tinggi kan. Kalau dari kecil kita ajarin tentang batasan tubuh, bahwa orang nggak boleh nyentuh lu, termasuk ketika nih Indonesia banget. Aduh gitu misalnya, gemes banget sih, terus langsung dicubit, langsung diiniin anak kecil. Ya izin aja, kadang-kadang kayak misalnya, aduh anti boleh ini nggak gemes nih anti, jangan dong anti sakit. Kan kita kan dia tahu, oh gue di respect. Orang Punya mau dicubit konsen. aja, orang boleh gemes, tapi bukan berarti boleh nyentuh gue sembarangan. Ini kalau aku lagi ngasih seks edukasi ke anak-anak TK gitu ya, aku kasih gambar. Nah, anggap aja kita anak itu kan. Iya, kan. Iya. Kasih gambar gitu ya, terus kasih spidol, spidol merah sama spidol hijau. Bilang kasih tanda centang gitu hijau kalau itu adalah bagian tubuh yang Kamu oke, nyaman. Yang boleh. buat disentuh atau nyentuh orang. Iya. Terus dia gitu bagian tubuh yang tidak boleh kamu kasih begini. X. Kebanyakan yang dikasih X yang mana? Pipi. Hah? Oh ya oke, karena Berarti dia udah kebanyakan sadar. sebenarnya mereka Dicubit-cubit, gemes, nggak deep inside suka. mereka tuh tidak nyaman dengan itu, tapi sering terjadi di orang karena orang dewasa ngerasanya ya nggak apa-apa nyubit doang. Iya. Makanya terus termasuk kayak gini nih. Gue juga bisa melihat silver linings dari pandemi. Itu orang jadi lebih menghargai batasan sosial. Oke. Kan kita jadinya nggak sentuhan salaman gitu Iya. kan, kita cuma gitu Kayak kan. orang Jepang, hai gitu ya. Iya misalnya kayak gitu. Nah itu juga bagus buat seks edukasi, karena kalau ada anak ya misalnya datang, wah nih salaman nih om nih tante nih kakek nenek apa segala macam. Kalau dia nggak nyaman sentuhan, Jangan. jangan dipaksa, jangan gini. Nanti mau nggak kasih ini loh jus Salim, loh. ayo salim. loh. Salim cepetan salim. Itu kan sentuhan. Iya. Kalau dia nggak nyaman,
ajarin dia gimana menyapa dengan sopan tanpa sentuhan. Oke. Jadi misalnya, halo, udah. Nah, itu Iya. solusi white Thailand bisa tuh. Makanya gua kalau ketemu Koi sekarang nggak pipi lagi. Belakang. Koi. Malah dari Emang agak bully. Ya, agak bully. Kalau dulu, hey, malah kekerasan fisik malah ya. Tapi emang itu Penting, orang penting. kita tuh suka salah disangka yang namanya edukasi seks tuh tutorial senggama segala macam. Padahal tidak, edukasi seks adalah Udah pernah dibully ya? ilmu di mana kita mempelajari tentang organ kita sendiri agar kita bisa menjaganya. Benar. Dan itu penting banget sih. Iya. Tadi terutama yang dibilang Mizoy tadi tentang sentuhan itu ngeri banget soalnya. Soalnya ngeri banget. Enggak, sekarang masih bukan hanya cewek kan, cowok juga kan masalahnya kan. Iya. Problematikanya kan. Oh, yang paling Oke. baru dong. Apa? Itu fantasi. Oh iya, gila. Itu udah pernah dibahas belum sih lu? Fantasis. Apa? Ya udah lu kalau bahas bahasanya tapi nggak gue masukin. Dolar kuning ini Oh iya benar. Nggak boleh ya? nggak boleh. gitu. Terlalu ngeri ini. Ih, itu ngeri banget lagi. 30.000 kan ya? Iya member grup ya. Orang gila. Cuma udah kita omongin, Iya kita sih, cut di sini aja. Kita mau omongin ini kan. Ya sudahlah kalau begitu udah sejam lebih tidak terasa ya. Oh wow, Iya. oke. Iya, oke. Jadi kalau apa sebenarnya kalau mau ditarik kesimpulan kenapa di negara-negara Islam banyak? Pertama karena mereka emang mayoritasnya satu. Betul. Terus ternyata faktor-faktornya banyak tadi kan. Iya. Dan ternyata di tempat-tempat Banyak, yang probably. kita sangka ini pendidikan Islam banget, itu juga banyak kecolongan. Iya. Dan sampai sekarang belum ditemukan solusinya ya Tat, ya, Ataupun untuk itu ya. dikatakan negara Islam atau negara yang menerapkan Islam ternyata nggak se-Islami itu sebenarnya. Iya, ternyata tidak seislami itu. Kayak tadi ya Iran. Iya. Kita ambil di Iran, Pakistan, ini deh, Bangladesh. Bangladesh tadi lah. Padahal India. Aku jadi perlu ketemu orang India. India 61. Iran Bangladesh, Pakistan Bangladesh bisa 10 besar di Asia. Lu Itu yakin lucu tuh banget dia tuh. tuh pasti udah diakui dia, udah Iya. diakui dia. Mau ditambah kesimpulan lain mungkin Tat? Enggak, aku Apa- rasa itu cukup sih. Dan tadi Udah. ada beberapa insight yang menarik banget Iya. dari Mizo yang juga kita perlu tahu kan ya, bahwasanya tadi kita perlu melihat sebab. Jadi tidak hanya fokus pada pandangan kita, judgement kita, Iya, tapi tapi kita perlu sebabnya juga. sebabnya supaya Iya. kita bisa melakukan treatment lebih baik ya. Nice. Oke, semoga episode ini berguna. Thank you Ustadz Felix. Makasih. Thank you Induk Semangku. Aduh. Jadi bikin buku kan? Udah lama dipiara nih ya. Oh? Udah lama melihara lu Iya ya. iya Induk Semang. Nah, nantikan buku gua sama Mizoy kalau jadi. Oke, thank you semua. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.